Ya kalau diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sampai hari ini Bapak Ibu masih bisa bergabung dengan kami dalam rangka mengikuti sosialisasi Maya. Sebelum kita mulai nanti pada pukul 9 insya Allah atau dikit, kita uji coba dulu nih soundnya masing-masing Bapak Ibu. Mungkin kami bisa menyapa kepada rekan-rekan yang lain. Host, itu tata tertibnya. Kami harapkan Bapak Ibu peserta sosialisasi Maya kiranya bisa mengimut sendiri speaker yang ada tombol sebelah kiri monitornya masing-masing. Nanti yang ditegur sapa boleh sebelum acara kita sebelum masuk ke pokok acara inti. Jadi sampai pukul 9 ini kita berupaya untuk mengikat silaturahim di antara kita dengan cara tegur sapa melalui media Zoom ini. Nah, mungkin host setelah ini bisa unmute speakernya dan Bapak Ibu kiranya mengemut speaker yang ada masing-masing. Nanti dari kami, Ibu sendiri juga bisa saling menyapa di antara yang lain. Host, coba di unmute speakernya. Bapak Ibu, yang tidak melihat ada beberapa masih mengemut atau mengunmut. Kami ingin cek sound kepada Par Kapasahan. Ibu Epi, gimana suara kami sampai ke sana? Par, dengar suara kami? Mohon pada Bapak Ibu, mudahnya bisa mengemut speaker yang ada di layar kiri di Zoom-nya. Kita bahas dulu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai permohonan kami tadi, kiranya Bapak Ibu bisa mengemut sendiri speaker yang ada di monitornya masing-masing. Dengan menunggu pukul 9 nanti kita sebelum pukul 9 kita mulai acara, kami coba mau cek sound atau cek suara kepada masing-masing di antara kita. Coba host kembali di unmute untuk speakernya. Ingin menegur orangnya itu ngapain? Bagian hukum. Ari, gimana suara kami? Ari, ke mana suaranya nyampe gini? Coba Ari tes suara dulu. Tes, Pak. Oh, makasih Ari. Inspektorat Pak Kairun. Siap Pak, bisa Pak, didengar Pak suaranya. Oke, makasih. Iya. Bapak Ibu yang belum ingin berbicara atau menyapa, silakan mengemut speaker. Ada tombol sebelah kiri, klik aja. Ya, suara kita jangan berlaga. Kalungaya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Simaya seluruh OPD di Kabupaten Asahan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu besar Nabi, pembawa rahmat hingga akhir zaman. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Dwi Pratiwi, staf bidang IT di Dinas Kominfo Kabupaten Asahan. Dan saya ucapkan selamat bergabung kembali Bapak Ibu di sosialisasi dan bimbingan teknis Simaya seluruh OPD Kabupaten Asahan. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita memasuki materi selanjutnya kepada narasumber untuk dapat menyampaikan materinya. Kepada Ibu Riris, tolong dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya posisinya nih harus digeser. Udah. Sebentar ya, nggak ada masalah teknis nih. Baiklah. Untuk yang belum kenal sama saya, biasanya narasumber itu memperkenalkan diri dulu ya kan. Sebenarnya saya ini narasumber bukan kaleng-kaleng. Baiklah, perkenalkan nama saya Riris Kusmiati. Saya kasih sarana prasarana di Dinas Kominfo Kabupaten Asahan. Saya udah jadi pegawai itu kira-kira sudah 15 tahun. Mula-mula dulu saya di CPNS di Inspektorat. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mengenal saya sebagai staf Inspektorat. Saya cukup lama di Inspektorat. Kemudian ketika Dinas Kominfo berdiri, dibentuk, saya bergabung ke sini. Jadi sejak 2017 saya di Dinas Kominfo. Saya tinggal di Mutiara. Dulu mungkin Bapak Ibu ada yang tahu rumah saya itu di Jalan Madong Lubis, tapi sejak beberapa waktu belakangan ini saya sudah pindah ke Jalan Tower di Mutiara juga. Status menikah, anak sudah 2, yang paling besar itu sudah tamat kuliah dari USU, sekarang sudah bekerja di Jogja. Yang nomor 2 tamat SMA, masuk kuliah di Sampurna University Jakarta. Sekarang masih kuliah online, jadi di rumah. Baiklah Bapak Ibu, saya pikir cukup ya perkenalannya. Kalau masih ada yang ingin tanyakan nanti bisa hubungi host ya. Hari ini materinya, kalau saya tidak salah, kemarin kan kita udah belajar, bukan belajar, sudah sosialisasi aplikasi Simaya, perkenalan, kemudian juga sudah surat masuk ya kalau nggak salah ya, surat masuk ya. Oke, surat masuk, kita sudah berkenalan dengan aplikasi Simaya, cara menggunakan aplikasi Simaya untuk surat masuk. Apa yang harus dilakukan di surat masuk. Sekarang hari ini kita mau melihat surat keluar. Surat keluar ini, oh ternyata video saya tampilannya kurang bagus ya. Mungkin karena pengaruh background. Jadi kita hilangkan aja backgroundnya, biar agak menurut Pak Kabid saya tuh biar agak nampak sedikit muka cantik. Menurut beliau nggak nampak jadinya wajahnya, sehingga orang malas melihatnya gitu. Jadi kita buang aja backgroundnya yang sedikit mengganggu sehingga nampak wajah aslinya. Sampai di mana kita tadi? Surat keluar ya. Jadi setelah surat masuk kemarin, hari ini kita berkenalan dengan tata cara melihat menu surat keluar.
Kalau kita lihat di aplikasi Simaya, Bapak Ibu mungkin kemarin atau sekarang bisa sambil buka aplikasi Simaya, mungkin ada gadget satu lagi, atau kita lihat coba. Nah, kalau ini tampilan Simaya, kalau kita login ke akun, kan di situ ada menu, nanti menunya itu ada surat masuk, surat keluar gitu ya. Sekarang kita lihat surat keluar. Kemarin kita belajar, berkenalan dengan menu surat masuk itu melalui aplikasi Simayanya langsung. Jadi kita login menggunakan akun kita, lalu kita coba menu-menunya. Mungkin bisa di pointing ya di surat masuk. Jadi sekarang kita surat keluar. Nah, hari ini belajar dari pengalaman kemarin, kita pakai aplikasi Simayanya langsung, itu kan terjadi delay ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita klik menunya tuh muter-muternya lama gitu, kita nunggu, karena ini aplikasi Simaya ini kan dari pusat, dari Mendagri. Jadi servernya itu di sana, yang mengakses se-Indonesia Raya. Sehingga kalau kita mau akses Simaya itu ke server, butuh waktu ya memprosesnya, mungkin servernya ya kurang atau jaringan kita mungkin. Maka hari ini kami memutuskan untuk tidak lagi menggunakan aplikasi Simaya langsung ke server Mendagri, melainkan kita pakai dummy, kita pakai istilahnya aplikasi Simaya CEC. Tapi sama, ininya menunya sama, cuman kita ambil tutorialnya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa juga melihat tutorial penggunaan Simaya ini di YouTube. Di banyak, ini sebenarnya di internet banyak itu cara-caranya. Salah satunya kita ambil dari YouTube nih, tutorial surat keluar di aplikasi Simaya. Saya minum dulu boleh ya? Kayaknya agak-agak. Kok mute? Enggak ya? Oke. Kita ambil nih untuk contoh, kita ambil tutorial surat keluar Simaya Pemko Madiun nih kalau nggak salah ya, Madiun ya. Kita mulai dari kita buka nih Simaya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya di ini masing-masing. Kita buka Simaya, kemudian kita pilih menu surat keluar. Nah, itu kelihatan di sebelah kiri surat keluar. Ini yang muncul. Nah, kali ini kita pembahasannya tutorial untuk surat keluar manual. Salah. Maaf, hostnya hilap. Yang dilingkari adalah surat keluar. Nah, surat keluar. Jadi kalau kita klik surat keluar, ini tampilan yang muncul. Tapi Bapak Ibu harap diingat bahwa ini adalah untuk surat keluar manual. Artinya surat keluarnya sudah ada, kita sudah buat surat untuk keluar, mau kita kirim kemana gitu, sudah selesai, udah jadi, udah ditandatangani, udah dinomori, udah distempel. Kemudian ini semacam pengarsipan, jadi mau kita arsipkan. Jadi surat ini sudah jadi, sudah diteken, sudah dinomori, sudah distempel, mau kita mau kita arsipkan di aplikasi Simaya. Jadi kita scan surat ini, kita scan. Sudah di-scan dan sudah disimpan filenya di komputer. Jadi tadi kita klik surat keluar, nah muncul seperti ini. Ini langkah keduanya. Kita lihat, kita mulai dari penanda tanganan. Kenapa penanda tanganan surat? Kalau kita klik surat keluar, coba kita lanjut tutorialnya, surat keluar. Ini daftar surat keluar. Nah ini, jadi kita lihat tanggal, dia ada tanggal, kita masukkan tanggalnya. Kemudian oke. Nah ini tampilannya. Ini jangan, mohon diingat Bapak Ibu bahwa ini adalah tutorial surat keluar manual. Jadi surat keluarnya sudah ada, sudah kita scan, filenya sudah kita simpan. Nah ini dia. Jadi kita coba kalau udah klik surat keluar, ini ya. Oke.
Nah, kita masukkan, lanjutkan aja tutorialnya. Oke, ini dia surat keluar. Tanggalnya, penanda tangannya. Ya, lanjut terus. Nah, ini tanggalnya. Next aja, kita jalankan aja. Nomornya kita isi sesuai nomor yang tertera di surat keluar kita. Kemudian nomor agendanya kita isi juga. Nah, jadi kan surat keluar ini kan sudah jadi, sudah kita agendakan, udah ada nomornya kan. Nah, tadi kita masukkan. Ini perihalnya kita isi juga. Misalnya perihalnya tadi adalah permohonan file gitu. Ini misal ya Bapak Ibu. Nah, yang kita ambil contoh ini adalah Madiun, Kota Madiun. Kita sesuaikan dengan daerah kita. Nah, ini instansi tujuannya, kita kirim kemana? Misalnya ini ke pemerintah Kota Madiun. Nama tujuannya ini adalah kita isikan. Kalau contoh di sini adalah Madiun, Pemko Madiun. Nah, nama instansi, kemudian nama tujuan. Kalau kita kan pemerintah Kabupaten Asahan lah ya, kalau misalnya di dinas yang sama. Misalnya kita tujukan ke di sini bagian organisasi. Kalau misalnya kita mengirim ke dinas mana gitu, kita isikan sesuai dinas tujuan kita, sesuai dengan di surat keluar yang tertera. Alamatnya alamat dinas yang kita tuju. Kemudian, oke, terus lanjut. Nah, ini. Nah, sampai sini Bapak Ibu tahu ya, udah paham ya? Karena ini sebenarnya Bapak Ibu, saya tidak percaya dengan alasan banyak kita yang mengatakan saya gaptek loh, saya nggak ngerti loh, saya nggak bisa gitu. Kenapa aplikasi Simaya belum dipakai, belum diterapkan? Nggak ngerti, saya gaptek, saya nggak ngerti gitu. Saya tidak percaya Bapak Ibu ini ada yang gaptek karena penggunaannya itu kira-kira sama kayak main Facebook lah atau main Instagram. Kan kita tinggal klik-klik aja, bukan kita yang buat program Instagram itu kan, bukan kita yang buat program Facebook. Kita nggak perlu jago-jago kali teknologi untuk main-main Facebook. Main klik-klik aja ya, klik sana, klik sini gitu, klik ini terbuka, klik ini terbuka. Jadi pada prinsipnya aplikasi Simaya juga seperti itu. Jadi kita harus menanamkan dulu di mindset kita bahwa ini bukan sesuatu hal yang sulit. Ini adalah aplikasi yang sudah jadi, kita tinggal pakai. Caranya sama kayak main Facebook, kayak pakai Instagram, pakai Twitter. Kalau Bapak Ibu di sini banyak yang punya akun Instagram kan, nah punya akun Facebook toh, ya berarti bisa nih punya akun Simaya. Oke, itu lanjut kita ke ini selanjutnya. Langkah yang ketiga yaitu klasifikasi. Ya, kita pilih klasifikasi, misalnya ini klasifikasinya ada nih di menu, kita pilih mana yang cocok. Umum misalnya kalau di surat ini. Keamanannya biasa, apakah rahasia atau terbatas atau sangat rahasia, itu kita pilih. Biasanya ini, oh ini tergolong rahasia untuk contoh yang ini, kecepatannya amat segera. Ringkasannya kita isi apa, isi ringkas dari suratnya. Kita ketikkan. Nah, ini kita ambil file yang sudah, surat yang sudah kita scan itu, filenya kan sudah kita simpan di komputer. Nah, ini kita ambil. Mau kita lampirkan. Misalnya ini surat keluar. Oke, kita lampirkan. Sudah, kita klik. Nah, kalau kita lihat di daftar surat keluar, sudah kelihatan ya Bapak Ibu di yang paling atas tadi, itulah surat yang sudah kita kirim tadi, yang barusan kita kirim tadi. Kita lihat di sebelah kanan tuh yang warna merah, kelihatan statusnya itu belum dibaca. Iya, orang baru kita kirim ya kan, dia belum dibaca sama pihak penerimanya gitu. Nah, itu kelihatan belum dibaca. Kalau yang di bawahnya mungkin kita kirim kemarin-kemarin atau sebelum ini,
mungkin juga ya belum dibaca sama penerimanya. Oke. Sampai di sini saya yakin Bapak Ibu sudah memahami ya tentang tutorial surat keluar di aplikasi Simaya. Ini khusus surat keluar manual, dalam arti surat keluar yang sudah ada, sudah jadi, sudah ditandatangani, dan sudah kita scan. Filenya sudah kita simpan di komputer kita. Jadi kita mau mengarsipkannya. Nah, kita mau mengarsipkan surat yang sudah kita keluarkan. Nah, ini ada contoh nih surat yang sudah dibaca. Mungkin kita kirim beberapa waktu sebelumnya. Kita kirim bulan 5 tanggal 16. Ini sudah dibaca oleh si pihak penerima. Itu kelihatan ya Bapak Ibu di sebelah kanan yang dilingkari merah. Nah, jadi ini sebenarnya adalah daftar surat keluar. Daftar surat keluar, jadi semua surat keluar yang sudah kita buat, sudah kita kirim, kita scan untuk kita arsipkan. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi ngarsipkan di, kalau yang kemarin-kemarin kita manual hard copy-nya kita simpenin pakai Mabunyu, kadang hilang, kadang mau ketumpahan minuman atau apa sehingga rusak dan sebagainya. Dengan cara pengarsipan digital seperti ini, maka arsip itu aman semua, tersimpan secara digital. Oh ya Bapak Ibu, perlu saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di link yang telah disediakan. Jangan sampai tidak mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Udah cuma segitu, gampang kan tutorial surat keluar di aplikasi Simaya. Kalau masih ada yang belum jelas, Bapak Ibu bisa bertanya, atau nanti kita bisa lihat sendiri, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di tempat masing-masing. Tinggal buka komputer, klik aja, ketik aja di googling tutorial aplikasi Simaya surat keluar misalnya. Atau apa yang Bapak Ibu mau tahu, sebenarnya kita tinggal cari aja. Tinggal cari. Kita harus menanamkan di pemikiran kita, mindset kita bahwa kita tuh nggak gaptek, karena ini nggak butuh orang yang canggih gimana gitu, enggak. Tinggal kita pakai aplikasinya, sudah ada, sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Baiklah Bapak Ibu, tadi Ibu Riris telah menyampaikan materinya tentang surat keluar, lanjutan dari materi sebelumnya yang itu surat masuk dan dilanjut dengan surat keluar. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui resen ataupun chat publik yang ada di Zoom ini Bapak Ibu. Baik, terima kasih host telah ngasih kesempatan saya untuk menambahkan sedikit nih pada Ibu pemateri, Ibu Riris, yang baik hati. Tadi di awal memang Ibu sudah menyampaikan untuk proses surat keluar nih. Nah, saya cuma ingin menambahkan sedikit untuk di akun Simaya ini, bahwa pintu keluarnya di aplikasi tersebut adalah tata usaha. Yang saya cermati, yang saya ikuti tadi, bahwa dari Ibu sendiri tidak menyampaikan bahwa proses surat keluar itu melalui siapa atau akun siapa. Jadi saya ingin meluruskan atau menambahkan dikit untuk Ibu dan Bapak Ibu sekalian peserta hari ini adalah untuk surat keluar, baik surat masuk, dia harus melalui akunnya tata usaha. Saat ini Kominfo telah membuat akunnya masing-masing untuk Bapak Ibu di OPD, mulai dari pimpinan, pengguna biasa atau eselon di bawahnya, eselon 2 atau pejabat staf biasa. Jadi masuknya surat masuk melalui Simaya ini tentu melalui tata usaha dulu, di bawah koordinir Kasubag Tata Usaha atau
di OPD dinas Kasubag ya, kalau di kecamatan mungkin sama bagian tata usahanya. Demikian Bu host, terima kasih. Peserta BIMTEK dan sosialisasi aplikasi Simaya, jika ada pertanyaan bisa melalui fitur chat ataupun raise hand. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan di fitur chat publik ya Bapak Ibu. Mati. Hah? Ibu Dwi, sepertinya ada pertanyaan dari Kecamatan Buntu Pane. Silakan Pak, pertanyaannya disampaikan. Begini Bu Dwi, untuk peserta yang hadir di situ kan disebut sekcam, subbak umum, kemudian operator, kan begitu. Jadi untuk pengiriman daftar hadir ini apakah semua, tapi cuma satu di dalam link itu? Hanya satu yang dikirimkan? Aku masih ada? Baiklah Pak, mungkin pertanyaan Bapak bisa dijawab oleh kasih saya, karena saya sebagai staf di bawah kasih saya. Mungkin Ibu Riris bisa menjawab pertanyaan Bapak. Ini Bapak dari Kecamatan Buntu Pane, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak siapa Pak? Bernhard. Dengan siapa Pak? Bernhard. Bapak sebagai Pak Sekcamnya kah atau umum, Kasubag umum? Subbak umum Bu. Bapak Subbak umum. Oh, Bapak subbak umumnya. Oh, oke. Yang mau saya tanya, absen. Yang saya mau tanya, itu absen itu diisi berapa? Kan hanya satu di dalam apanya. Iya Pak. Nggak apa-apa Pak, satu boleh, satu aja. Bapak sebagai subbak umum. Kalau Pak Sekcamnya juga buka, ya diisi juga. Pak Sekcamnya buka juga kah di komputer sendiri? Sepertinya jaringan kita agak ini ya Pak, bandwidthnya terkendala jaringan. Jadi gini aja Bapak Ibu, kalau di satu instansi itu di kecamatan misalnya ada masing-masing membuka komputer sendiri-sendiri, ya silakan diisi absennya. Absen itu sesuai dengan ini yang dibuka, ID yang terbuka gitu, yang ikut. Kalau yang ikut ada satu, ya satu yang absen. Tapi kalau tiga ada yang ikut dengan ID yang ini, ya tiga-tiganya yang isi absen. Gitu ya Bapak Ibu. Erjoman. Oke, ini katanya sepertinya ada pertanyaan dari Erjoman. Mana dia? Nggak nampak. Silakan Bapak atau Ibu. Ibu Fitri. Ibu Fitri ya. Silakan Ibu dari kantor Camat Erjoman. Link absen dari bagian perekonomian nih. Ibu mau bertanya apa Bu yang dari Erjoman? Silakan Bu. Suara Ibu nggak kedengeran Bu, kurang deket mikrofonnya Bu. Mikrofonnya mati kali ya Bu? Belum Bu, belum masuk, nggak kedengeran suaranya di sini. Jangan lupa Bapak Ibu daftar hadir, linknya sudah dikirim ke chat. Ini ada permintaan supaya dikirim juga ke grup. Ya, jadi nanti akan kami kirimkan juga link absen ke WA grup. Oke, dari Ibu Erjoman. Ibu Erjoman tadi apa ini ya pertanyaannya?
Mohon maaf Bapak Ibu dari Air Joman, kami tidak bisa mendengar Bentar. suara Ibu. Sebentar Bu Riris, izin. Bapak Ibu yang misalnya di kantor Camat Joman, mungkin loadingnya atau gangguan jaring internetnya, mungkin penggunaan internet di sana bisa dibatasi sama rekan-rekan yang lain, supaya kita fokus kepada jaringan di internet Zoom hari ini. Jadi mungkin ada kawan yang satu kantornya menggunakan internet yang sama sehingga terganggunya untuk Zoom ini, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya Pak, terima kasih. Bapak Ibu, mungkin di kantor ada yang memakai jaringan internet untuk hal lain selain kegiatan ini. Mohon untuk dihentikan sejenak. Kita fokus di acara sosialisasi dan bintek ini ya Bapak Ibu, supaya jaringannya tidak terbagi-bagi, supaya bisa lebih fokus ke sini, jadi nggak ada gangguan. Mungkin di ruangan sebelah ada yang pakai apa gitu untuk hal lain, mohon bentar ya Bapak Ibu. Erjoman Bu, audionya Bu, Erjoman bisa nggak? Oke, suaranya udah kedengeran Pak dari Erjoman. Ya Bu, ini kami ulangi ya Bu yang pertanyaan tadi. Ya. Bu, mengisi daftar hadir Bu, itu kami bisa lihat dari mana? Soalnya kami tadi kan jaringan kami lola terus Bu, nggak bisa terbuka aplikasinya tadi Bu. Iya, dari chat Bu, di fitur chat kan ada link di situ, Ibu klik aja. Link daftar hadir di atas. Nampak Bu? Nampak Bu, di atas tuh ada link daftar hadir. Iya. From Dinas Kominfo, daftar hadir sosialisasi. Terima kasih Bu. Udah ya, saya pikir cukup ya. Udah dapet ya Bu linknya. Ada yang lain? Oke Bu. Udah. Yuk. Oke, yang lain mungkin ada lagi. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi. Suara kalian masuk nggak? Cuman dari seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi bahwa aplikasi Simaya ini pada prinsipnya adalah administrasi surat menyurat. Jadi namanya administrasi surat menyurat, surat masuk, surat keluar, mengagendakan, mengarsipkan dan lain-lain itu adalah ranahnya bagian umum. Jadi kalau ada surat masuk tentu jatuhnya ke umum dulu. Seperti biasa tanpa aplikasi juga kan, kalau surat masuk itu pasti jatuhnya ke umum sebelum didistribusikan ke yang lain, misalnya ke kepala gitu kan. Kemudian demikian juga surat keluar. Surat keluar itu yang mengeluarkan sudah pasti umum. Karena di umum lah nanti surat itu akan dinomori, distempel dan lain-lain, diagendakan, itu semua di umum. Nah, jadi mungkin saya tadi tertinggal menyampaikan bahwa surat keluar tadi itu yang mengerjakan itu tadi adalah akunnya umum, akunnya TU, tata usaha bagian umum. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kabit tadi. Demikian Bapak Ibu mengingatkan. Oh ya Bapak Ibu, hari ini juga selain kita mengenal menu surat keluar, nanti kita juga akan berkenalan, belajar lah ya, belajar tipis-tipis, meng-create akun atau membuat akun. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan mengenal mungkin sedikit mengenai cara pembuatan akun-akun yang ada di dinas atau instansi Bapak Ibu. Nanti akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Kalau Bapak Ibu sudah nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, ini ada dari Dinas Perikanan ya? Dinas Perikanan. Oh. Oke, ini dari Dinas Perikanan bertanya,
masuk ke aplikasi Simaya kan ada email sama password. Nah, itu dari kami atau dari Kominfo. Nah, itu nanti dijawab sama narasumber berikutnya kayaknya ya, dari Bapak Dharma Ridwan. Kita lihat dulu pertanyaan yang lain. Aik Songsongan. Aik Songsongan ingin bertanya apa, Pak? Bapak Ibu? Aik Songsongan belum ya? Mau bertanya apa? Ibu. Ya, Pak. Di Snaker Kak Basan bertanya kayaknya. Di Snaker, ya di Snaker pun, di Snaker ada yang mau ditanyakan? Aik Kosan juga ingin bertanya. Iya, mau bertanya apa? Yang di Aik Songsongan dulu ya? Yang di mute siapa? Coba Aik Songsongan tuh. Di Snaker. Oke, Aik Songsongan ya. Aik Songsongan mau bertanya apa, Ibu? Kan kita di sini. Bapak. Ini di Snaker. Oh, di Snaker dulu. Maaf Bapak Ibu. Di Snaker dulu. Silakan Pak. Dari di Snaker. Dengan Bapak siapa di Snaker? Pas dulu Bu, pas. Pas, oke. Aik Songsongan dulu ya, mute dulu di Snaker. Aik Songsongan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kecamatan Aik Songsongan? Bapak Ibu, ini ke YouTube nggak? Ada. Bapak Ibu, kalau ada yang ini mau lihat juga dari YouTube, bisa ya Bu ininya. Acara kita hari ini. Kalau nggak dapat ID dan password, buka dari YouTube bisa. Aik Kosan. Oke, Aik Kosan, apa Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aik Kosan kan sebagai pegawaian. Saya mau nanya Bu. Ini kan akhir tahun 2020 kita pakai aplikasi Maya. Ya. Jadi buku agenda surat masuk surat itu apakah dipakai juga apa tidak Bu? Oh, yang manual yang biasa ya Bu? Iya, karena kan ada nomor surat masuk, nomor surat keluar. Jadi buku agenda itu masih dipakai atau tidak Bu? Oh iya. Nah itulah gimana ya? Itu kan saya boleh nanya Pak Kabit nggak ini ya? Gimana ya Pak? Apa masih kita pakai juga kah buku agenda lama? Maksudnya cara lama gitu, cara non digital. Nomor surat masuk. Baik Bapak Ibu, sesuai pertanyaan dari Ekuasan tuh, ya kan? Memang prinsipnya masih seperti adanya dalam hal ini. Untuk agendaris tetap ada. Nah, cuma bedanya kita tercatat di server. Apa yang kita lakukan, apa yang kita arsipkan memang sudah melalui server atau database yang sudah ada. Jadi agendanya tetap ada Bu, surat keluar dan surat masuk. Dan tambahan saya juga, nanti Ibu dari Ekuasan boleh menanggapi lagi. Di aplikasi Simaya juga ada fitur-fitur yang lain tentang mengonsep surat, model pembuatan surat, sehingga yang memiliki akun atau pejabat di atasnya bisa mengkoreksi langsung dari aplikasi tersebut. Nah hari ini mungkin waktunya kita tidak pas untuk melakukan simulasinya. Itu Bu dari Ekuasan. Jadi agendanya tetap ada. Dari tata usaha sebagai agendaris menerima surat atau mengeluarkan surat tetap mendaftarkan melalui buku agendanya. Seperti itu Bu. Terima kasih Pak Kabit atas tambahan penjelasannya. Bu, satu lagi Bu, bisa Bu dari Ya, silakan. Jadi Bu, aplikasi Simaya kan akan launching tahun 2020 akhir atau 2021. Jadi masukkan aplikasi itu Bu, apalah OPD Kabupaten Asal mulai kapan itu Bu?
Semangat sekali. Sebentar Bu Riris. Ya Pak. Memang suara dari Ibu Kuasan agak samar-samar terdengar. Mungkin agak jauh sih mic-nya atau melalui laptopnya. Ibu mohon ulang sekali lagi lah pertanyaannya supaya dekat aja ke perangkatnya, Bu. Ini kan Pak, aplikasi Simaya akan launching 2020 atau 2021. Jadi yang mau saya tanyakan, mulai kapankah aplikasi Simaya ini OPD Kabupaten Asan dimulai? Diterapkan gitu ya Bu? Ya Bu. Ya Bu. Terima kasih. Dinas Kominfo untuk penggunaan Simaya sih sudah dilakukan di internal kami. Jadi kami belum juga menghubungkan sesama pengguna Simaya, contohnya dari Kominfo ke Ekuasan. Jika kami nanti berkirim surat, ada surat dari Kominfo, tentu melalui aplikasi Simaya, Ibu bisa menerima surat tersebut. Nah, kapan ini launching, tentu kita melihat situasi kondisi masing-masing kita sih Bu. Perangkat kita sendiri, SDM-nya sendiri. Nah, setelah itu nanti mungkin regulasi-regulasi untuk di tingkat kabupaten yang kita siapkan. Mohon izin kami, ya kan, tingkat komitmen kita masing-masing Bu untuk penggunaan aplikasi Simaya. Setelah evaluasi dari kami nanti memang ini sudah betul-betul ready, ya kita akan serentak untuk meluncurkannya atau menggunakan aplikasi Simaya ini. Apakah di tahun 2020 atau di tahun 2021. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang coba kita untuk ikut di dalam keterlibatan aplikasi Simaya ini melalui sekretariat di masing-masing OPD. Kita kasih pemahaman kepada kawan-kawan yang lain untuk menindaklanjuti surat-surat yang ada melalui kita masing-masing untuk tercatat di server atau di database-nya di pusat di kementerian. Pengembangan ke depan, aplikasi Simaya ini juga akan diserahkan ke masing-masing perzonanya, rencana Kementerian Kominfo yang kami dapat. Apakah nanti di perzona untuk wilayah Sumatera Utara, nah kelebihannya kita bisa menyampaikan surat kita ke tempat atau ke pemerintah kabupaten yang lain dengan aplikasi Simaya. Kita tidak perlu mengirim surat atau yang selama hari ini telegram atau model-model telegram yang kita terima dari pemerintah yang resmi atau yang tingkat keamanannya yang dijamin. Kalau Anda melalui WA itu kan tingkat keamanannya mungkin nggak 100%. Jadi kalau melalui aplikasi Simaya itu mungkin sudah tingkat keamanannya yang mungkin tidak direkayasa, sudah terjamin Bu. Mungkin seperti itu Bu. Kami perlu evaluasi kembali untuk kita semua, apakah nanti akan kita launching dalam waktu dekat ini atau kita di tahun 2001 nanti. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Kabir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Riris, mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya tentang aplikasi Simaya sebelum kita masuk kepada sesi berikutnya. Kita akan padakan nanti jam pukul 10 ini kita masuk kepada untuk pemateri berikut tentang pembuatan struktur organisasi di aplikasi Simaya atau pembuatan akun sesuai dengan struktur organisasinya. Jadi mohon pendampingan dari Bapak Ibu yang bisa memegang laptop lah istilahnya atau mengoperasikan beberapa aplikasi. Itu Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini sebelum kita akhiri, ini ada pertanyaan menarik nih Pak dari Kecamatan Eksongsongan. Terkait dengan surat keluar yang telah kami kirimkan melalui aplikasi Simaya, apakah hard copy-nya tetap kami sampaikan atau tidak? Contoh ada surat yang dikirim ke Kominfo, apakah hanya dari aplikasi Simaya? Kekuatan hukumnya samakah? Selanjutnya, saran. Mohon agar di masa yang akan datang, sarana dan prasarana untuk itu mohon dipenuhi di kecamatan.
Ini menarik nih Pak Kabid. Mohon bantuan Pak Kabid nih untuk memberi responnya. Kekuatan Ya Bu, kalau pertanyaan saya benar kasih apa ya Bu ya? Ya Pak, ada vouchernya Pak. Ada voucher ya? Ya, mungkin itu ya. Kita tetap pendamping melalui hard copy. Nah, masing-masing kita sudah siap, nanti melalui aplikasi Simaya sudah betul-betul berjalan di Kabupaten Asahan, ya itu sih bisa sebagai legalitasnya surat menyurat kita. Ke depan juga kita berupaya untuk membuat tanda tangan elektronik melalui aplikasi Simaya. Saat Bapak Ibu di pimpinannya masing-masing sudah ada, tinggal mengklik di perangkatnya bahwa itu surat sudah resmi. Tentu itu ada ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan melalui BSSN atau BLTI di pusat pemerintah pusat. Nanti Bapak Ibu mengirim surat melalui aplikasi Simaya yang telah di-scan, bentuk suratnya asli atau tidak, itu tentu sudah bisa dianggap resmi. Tapi perlu kesepakatan nanti di bagian pembuat kebijakan atau pimpinan masing-masing. Nah, saat ini di awal kita masih harus didampingi dengan hard copy. Kita simulasi dalam beberapa bulan ke depan, tahapan-tahapan kita seperti itu Bu. Sampai kepada puncaknya nanti, memang benar-benar sudah bisa kita terapkan di Kabupaten Asahan, kita cukup melalui aplikasi Simaya. Itu yang mungkin kami rencanakan melalui Dinas Kominfo sesuai dengan peraturan atau peraturan bupati yang ada. Itu seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami jawab Bu. Nanti kalau jawaban belum terpenuhi, kita bahas lagi di WA Group yang ada. Kami minta juga petunjuk kepada pimpinan atau kepada Dinas Kominfo. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih pertanyaan dari Kecamatan Songan. Saya pikir menarik ini. Perlu juga saya pikir saya perlu tambahkan sedikit penjelasan Pak Kabid tadi bahwa untuk level pusat kita sudah ada aturan yang mengatur tentang tanda tangan elektronik. Jadi kekuatan hukumnya sama. Untuk level daerah memang arahnya bakal ke situ. Karena aturan di level pusat sudah ada. Tinggal kita buat aturan di bawahnya. Untuk daerah kita memang belum. Kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin ada yang baru nerima SK untuk dari BKN itu udah pakai tanda tangan elektronik. Jadi udah nggak butuh ini lagi sama. Jadi dari BKN itu ngirim file dalam bentuk soft copy itu kekuatannya sama dengan surat manual biasa. Jadi sekarang arsip digital itu kekuatan hukumnya sama dengan yang non digital. Jadi BKN itu ngirim file saja, nanti kita print sendiri. Itu kekuatan hukumnya sama. Arahnya ke situ kita nanti Bapak Ibu. Arahnya ke situ. Untuk level pusat sudah dimulai, di daerah akan menyusul. Di beberapa daerah sudah mengarah ke situ. Kita memang sudah di track yang menuju ke situ. Insya Allah ke depan seperti kata Pak Kabid, kita bertahap. Saat ini karena kita masih sosialisasi, kita masih pengenalan, jadi kita membiasakan diri dulu. Makanya tergantung kita. Kalau kita mau ini bisa segera kita terapkan, maka kita harus membiasakan diri lebih sering, lebih cepat, sehingga langkah kita ke arah sana juga menjadi lebih cepat. Saya pikir demikian ya Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu. Masih ada satu materi lagi setelah saya. Nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Dwi, silakan. Bu Riri. Selanjutnya kita akan masukin materi yang selanjutnya, yaitu tentang meng-create akun di aplikasi Simaya. Kepada Bapak Dharma Ridwan, dipersilakan. Halo semuanya. Kali ini saya akan memberitahu tutorial cara meng-create akun. Kebetulan akun yang ada di kecamatan sama OPD itu udah di-create. Jadi saya akan menunjukkan struktur organisasinya saja. Oh, sebelumnya saya tanya soal Saya jawab dulu soal dari yang mana tadi?
perikanan yang ada email password dari kami atau dari Kominfo gitu. Untuk login Simaya. Oh, untuk login Simaya sudah dikirim ke email masing-masing untuk password dan username-nya. Jadi bisa coba di situ. Di situ ada login untuk para pejabat pengguna akun Simaya, TU, dan admin unit. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang admin unit. Oke, pertama seperti biasa kita buka website Asankap. Simaya. Kita buka Simaya. Di sini saya akan menggunakan username admin unit Dinas Kominfo. Jadi di sini saya sedikit jelaskan fungsi dari admin unit ini untuk pertama meng-create akun, terus mengedit akun, dan jika ada staf yang pindah, disinilah admin unit berfungsinya. Ini dashboard tampilannya untuk masing-masing admin unit. Untuk pemegang akun admin unit ini bisa ASN atau non ASN. Jadi tidak ditetapkan untuk ASN, ini bisa dipegang untuk tenaga honorernya. Di sini contoh untuk membuat strukturnya. Pertama, di sini saya membuat folder untuk bidang, masing-masing bidang dan seksi-seksinya. Mungkin setiap OPD beda-beda strukturnya, tapi disesuaikan saja dengan pertama nama dinas, kemudian bidang-bidangnya, di dalam bidang dibuat seksinya. Untuk struktur ini sudah kami buatkan. Jadi jika nanti untuk tutorial cara penggunaannya mungkin akan saya kirim link tutorialnya di YouTube saja. Di sini saya cuma menjelaskan saja. Kemudian setelah ini dibuat, pertama sekali instansinya, selanjutnya jabatan. Di sini admin unit akan meng-create masing-masing jabatan yang ada di instansi tersebut. Di sini sudah saya buat. Beginilah strukturnya. Untuk jabatan jika sudah dibuat semua, selanjutnya kita akan membuat user akunnya, struktur pengguna. Di sinilah kita akan memasukkan contoh untuk TU ini siapa orangnya, untuk Kadis siapa orangnya. Kita membuat dari sini tambah pengguna. Kita klik tambah pengguna, contohnya. Di sini kita buat username-nya. Username-nya bisa bebas, tapi harus diingat. Contohnya di sini kami buat formatnya nama, selanjutnya tahun lahir. Passwordnya juga kami samakan, kemudian namanya diisi, baru golongannya apa. Terus jabatannya dipilih. Jadi jabatan ini yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi si admin unit ini tinggal nyeklis saja si user ini, contoh dengan nama Dwi Pratiwi, jabatannya apa. Tinggal save change. Gitu. Untuk tipe penggunanya, dia staff. Kalau TU cuma satu orang, pimpinan untuk yang punya jabatan. Dan untuk kearsipan, kepegawaian, layang desa, e-kinerja, dan lainnya, itu saat ini belum kita gunakan. Kita fokus di bagian surat masuk dan surat keluar terlebih dahulu. Untuk tutorial cara nge-create-nya, itu nanti akan saya kirim, saya ulang lagi, saya kirim ke grup saja. Karena di sini sudah di-create-kan. Jadi admin unit ya tinggal palingan mengedit lah ketika ada nanti staf atau pegawai yang pindah ke instansi lain dan masuk pegawai yang baru, nanti tinggal di-edit aja siapa yang memegang jabatan yang baru ini. Seperti itu. Sampai sini penjelasan saya. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Terima kasih, Saudara Dharma. Saya coba nanggapi sedikit nih. Kita memang
masing-masing struktur organisasi setelah kita create dari Dinas Kominfo sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan SOTK yang ada. Nah, mungkin masih ada waktu untuk Dharma. Kita mulai dari mana nih untuk meng-create-nya? Walaupun yang udah ada, jadi perlu disampaikan juga nih kalau masih bisa. Kita ulangi aja Dharma, dari awal aja. Sebenarnya masuknya itu dari fitur yang mana masuk untuk membuat struktur organisasi, cara menambahkan struktur-struktur yang ada di dalamnya atau memasukkan nama gitu. Ini sekilas semua sudah disampaikan, memang seperti itu keadaannya. Mungkin gitu. Oke, kalau begitu saya akan buat nama OPD baru. Saya pertama akan menggunakan akun untuk admin lokal. Saya keluarkan terlebih dahulu. Jadi akun lokal dengan akun unit beda ya. Akun lokal itu mungkin Dinas Kominfo sebagai pengelola Simaya dan akun unit itu masing-masing OPD. Apakah seperti itu? Ya, benar sekali Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui Dinas Kominfo kita siapkan di akun unitnya masing-masing. Nah, situasinya nanti jika di dinas Bapak Ibu atau di kecamatan ada pergeseran atau mutasi pejabatnya, tentu bertukar nama dan orangnya. Melalui akun unit, Bapak Ibu bisa meng-create sendiri. Misal pergantian pejabat di sekretariat atau di sekretarisnya. Ibu bisa meng-create didampingi sama, kalau bukan Bapak Ibu didampingi sama yang tahu misalnya, untuk menggantikan orang-orang tersebut. Nah, sampai terbentur di situ, dari kami admin lokal atau admin lokal juga bisa, Ibu bisa menghubungi kita, menghubungi kami, supaya itu posisi atau pergantian orangnya disesuaikan lagi. Ya, silakan Dharma. Ya. Ini kebetulan Simaya kalau jam segini banyak yang menggunakan, jadi loadingnya agak sedikit lama. Bukan jaringannya ya, emang Simaya emang agak sedikit lama. Apa itu? Oke, di sini akan saya buat create ulang. Bagus video YouTube aja, karena lama ini. Alasan kenapa tadi nggak saya buat dari awal lagi, karena ini tutorial sudah saya siapkan dari YouTube. Karena kalau kita nyoba langsung di sini, ya terus terang lama. Pasti kan para pasti kan nonton agak bosen terakhirnya. Makanya saya buatkan yang di YouTube aja, versi YouTube-nya aja. Atau gimana? Atau opsi Dharma, memang kalau udah disiapkan YouTube, mungkin kita dari YouTube aja mulainya. Kita nggak usah langsung ke aplikasi Simayanya. Nanti mengganggu juga. Coba aja dari YouTube kalau memang ada. Atau kita putar sama-sama, kita tonton sama-sama, gimana? Ini. Gimana? Oke. Ini dengar suaranya kan? Ada suaranya. Itu admin ini admin SKPD atau UMID. Misalkan kita pakai admin unitnya Simaya Kominfo. Dalam admin unit ada kewenangan untuk mengelola instansi, jabatan, dan struktur pemilu. Instansi. Suara nggak jelas?
Oke. Di sini untuk ngebuat struktur instansinya itu sudah berbentuk dalam folder. Sama aja sih. Sama aja ntar. Ya kan? Macam yang aku jelasin tadi kan. Yang ini. Kayaknya sama aja Pak Kabit. Apa tak buat ulang aja lagi? Sama aja, dia yang ngejelaskan cuma strukturnya udah jadi, dijelaskan ulang lagi aja. Karena loadingnya emang lama. Apa tak buat ulang aja, simple ya, sederhananya. Oke, gitu aja buat. Kita ulang aja lagi dan. Oke. Saya login sebagai admin unit terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya di sini admin unit akan membuat OPD tersebut di bagian instansi. Sambil menunggu ya Bapak Ibu sekalian, di kolom chat ada itu dari Bapenda, izin untuk user admin unitnya didapat di mana ya Pak? Nah, untuk hal ini user admin unitnya kami kirimkan melalui email yang sudah registrasi ke yang mengikuti aplikasi sosialisasi ini. Seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu belum registrasi, mohon diregistrasi kembali. Nanti akan kami kirimkan. Silakan, Dan. Oke, Pak. Di sini karena kita admin lokal, jadi saya bisa langsung melihat semua OPD yang ada di Kabupaten Asahan. Nah, karena kita akan membuat baru lagi, kita akan membuat caranya pertama, ini admin lokal aja yang harus tahu sih harusnya. Nah, cuma saya buatkan, tambah. Di sini saya buat OPD baru. OPD baru. Ini saya kosongkan aja. Oke. Ketika tadi kita klik simpan, itu data sudah tersimpan. Dia di sini. Di paling bawah. OPD baru. Ini dia. Setelah ini sudah dibuat OPD baru, selanjutnya kita buat di dalam OPD baru ini bidang-bidangnya. Kalau untuk Kominfo kan bidang-bidang. Kalau untuk yang lain mungkin saya kurang tahu. Tapi hampir samanya itu. Klik tambah. Di sini terlebih dahulu saya buat sekretariat contohnya. Sekretariat. Klik simpan.
sama sedikit saya infokan, ketika nanti akun ini sudah digunakan, akun si user contohnya, akun si pejabat ini sudah digunakan untuk transaksi surat, akun ini nggak bakalan bisa dihapus lagi. Jadi dia bakalan terekam, karena pun kami admin lokal pun nggak ada akses untuk menghapus akun tersebut. Oke. Oh ya, tunggu Dharma, berarti risiko yang lain, kita uji coba nih, membuat akun yang baru, admin yang baru, berarti ada pengaruh kepada si Maya yang telah kita create ya? Yes, tapi setahu saya selagi belum dipakai untuk transaksi surat, data masih bisa dihapus. Oh gitu. Iya. Bapak Ibu sekalian, memang untuk kita mempelajarinya untuk membangun akun yang baru di unitnya masing-masing atau cara meng-create atau memindahkan posisi butuh waktu karena kita terhubung langsung ke servernya Kementerian Kominfo atau pusat. Mohon maaf kami jika memang ini kita lewatkan saja karena kita luangkan waktu nanti bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajarinya secara langsung, itu sebaiknya langsung tatap muka supaya lebih jelas. Kalau di sini pun melalui Zoom ini kita mungkin tidak sampai kepada sesuai yang kita harapkan. Jadi begitu aja Dharma, mungkin yang ini kita lewatkan saja. Di samping bisa merubah yang ada, juga kita butuh waktu yang lama karena kita terhubung langsung melalui servernya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, mungkin dicukupkan saja. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya aja nih, pembawa acara. Sesi berikutnya mungkin sesi tanya jawab interaksi kita. Kita mulai saja, yang ini kita closing aja Dharma. Karena itu tadi yang saya maksud, jikapun Bapak Ibu sebagai admin lokal, admin unitnya, boleh kita ketemu langsung atau mempelajarinya langsung yang didampingi dari Dinas Kominfo. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, sesuai dengan jadwal kita hari ini masih ada waktu setengah jam ke depan, kalau saya tidak salah, bisa tunjukkan emosinya atau raise hand-nya di stiker atau bisa chat langsung yang ingin bertanya, nanti host bisa memberi mood-nya. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu kawan-kawan, teman-teman sekalian, bahwa upaya kita dari Dinas Kominfo untuk penerapan aplikasi SIM ini sesuai dengan peraturan Presiden yang baru nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Ini adalah bagian dari upaya kita. Salah satunya tentang aplikasi Office. Juga untuk mewujudkan Smart City tentu kita akan siapkan informasi-informasi kepada masyarakat atau pelayanan kita kepada publik dalam bentuk digital. Mungkin di setahun yang lalu ya, kita sudah meluncing tentang aplikasi Asada, sampai Asada itu adalah asahan satu data. Saatnya nanti masyarakat atau kita semua melalui aplikasi tersebut, kita cukup mengetik atau kata kuncinya yang disesuaikan dan informasi sudah ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, sampai saat ini kita masih tahapan eksaminasi peraturan Bupati. Nah, ke depan tentu keterlibatan Bapak Ibu di OPD untuk mengisi dan akan kami serahkan akun loginnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Misalnya di Dinas PUPR, mungkin sesuai dengan kewenangannya akan mengisi data sesuai dengan standar data yang ada, misal seperti bangunan atau jalan sesuai dengan spesifikasinya, apakah jalan hotming atau jalan rabat beton. Itu yang bisa kami tambahkan. Nah, sampai dengan ini Bapak Ibu belum ada yang bertanya, mungkin apakah sudah paham atau memang belum paham.
Gitu. Masih ada waktu. Di luar ini juga boleh. Di luar kegiatan kita tentang teknologi, tentang Kominfo, boleh Bu. Karena kita masih ada waktu. Mungkin sampai 15 menit ke depan kalau tidak ada, acara kita padakan di sini. Karena sesuai dengan materi yang kami sampaikan sudah keseluruhan dari semalam, dari acara semalam, mulai pukul 9 pagi semalam yang dibuka oleh Bapak Bupati, dan sampai pukul 12. Hari ini kita mulai pukul 9, kita padakan nanti di pukul 10.30 atau lewat dikit. Atau dari pembawa acara, kita padakan di sini, silakan. Kita izin sama para peserta. Bapak Ibu sekalian, untuk username dan password untuk masuk ke aplikasi Simaya, tim kita telah mengirimnya melalui email yang untuk masuk ke aplikasi Simaya, username dan password tim kita telah mengirim ke email saat Bapak Ibu registrasi awal sebelum kita masuk ke BIMTEK ini. Jadi tim kita telah mengirimkan password dan username-nya ke situ, Bapak. Dan jangan lupa untuk Bapak dan Ibu kegiatan BIMTEK ini untuk mengisi link absen. Baiklah, untuk kantor Camat Erjoman sepertinya ada pertanyaan. Silakan, Erjoman. Yang ingin kami dari Kecamatan Erjom, Bu, ada yang kami tanyakan, yaitu kalau kita mengirim surat ke desa, apakah itu udah ada di aplikasi, Bu? Terima kasih. Ya mungkin bisa saya jawab langsung ya, pembawa acara Ibu Dwi. Sampai hari ini kita siapkan akunnya untuk sampai di kelurahan kalau nggak salah. Ya Dharma, apakah kelurahan sudah disiapkan? Kelurahan sepertinya belum Pak, kita baru sampai ke UPTD aja. Kecamatan, iya. UPTD. Ya Bu. Belum bisa ya Pak? Ya belum bisa. Dan mungkin di akhirnya nanti sampai ke tingkat kelurahan dan desa juga kita akan siapkan akunnya. Makasih Pak. Ada yang lain lagi, kawan-kawan sekalian? Andai tidak ada, kami kembalikan ke Ibu Dwi. Gimana ini? Apakah kita sudahi? Baiklah. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa menyudahi sesi ini. Dan untuk tutorial selanjutnya kita bisa dari tim Kominfo mengirimkan tutorial pemakaian Simaya dari grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Ya, baik teman-teman sekalian. Bapak Ibu yang sudah absensi dan registrasi, kami dari Dinas Kominfo akan mengirimkan e-sertifikatnya yang sudah terdaftar melalui absen atau gimana apa. Itu sebagai penghargaan kami kepada Bapak Ibu yang telah ikut bergabung, dan kita
mungkin kedepannya terus untuk ikut komitmen di dalam perwujudan atau penerapan pemerintahan Kabupaten Asahan mengarah kepada Smart City. Mungkin dari sini kita bisa beranjak untuk lebih efisiensinya, lebih efektifnya untuk menghemat dari sisi pembiayaan. Salah satunya adalah surat menyurat secara elektronik. Mungkin ada waktu ya, Bapak Ibu, sesuai dengan kolom chat ada dari kantor Camat Silalaut. Silakan dari Bapak Ibu Camat Silalaut. Ada suaranya, nggak masuk suaranya. Silakan Pak Dilili. Suaranya mana ya? Nggak dapat suara. Ya, suara udah kami dengar. Silakan Pak. Pak, itu masalah apa? Masalah kernelnya itu dari mana kami dapat? Terus mengisi daftar hadir pun masih bingung kami. Ada kecamatan lain pun nanya sama saya. Nah, itu aja Pak. Iya, jawablah Dharma, gimana nih? Untuk daftar hadir di live chat ada nih. Untuk linknya tinggal diklik aja diisi. Beda dia untuk daftar hadir sama yang untuk registrasi kemarin itu yang pertama. Yang awal itu digunakan agar nanti ketika sudah daftar, di email itu akan dikirim username sama password untuk login ke akun Simaya untuk satu instansi itu. Jadi situ udah ada semua akun-akunnya yang udah dibuatkan untuk email yang pertama registrasi. Begitu saja. Terima kasih Pak. Ya, kalau memang ada tidak kesesuaian di OPD Bapak Ibu sekalian dari sisi struktur organisasi, mungkin ada kesalahan sedikit dari kami. Kami akan memperbaikinya. Karena kan kita manusia biasa, tentu ada yang nggak pas atau yang salah, yang hilaf. Nah, mungkin mohon dukungan Bapak Ibu bisa menghubungi kami kembali. Misal seperti nama atau struktur organisasinya. Tapi kami upayakan memang itu sumber data yang ada memang valid dari yang kami ambil dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan. Baik, kita tadi di awal sudah menyepakati untuk menutupi kegiatan hari ini jam 10.30, masih ada 2 menit lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya silakan saja, boleh. Mungkin mengisi waktu 2 menit ke depan, kami dari Dinas Kominfo mengucapkan ribuan terima kasih, dan dari sini kita akan memulainya untuk berupaya penerapan penggunaan aplikasi Simaya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan mohon maaf kami dari semalam sampai hari ini bergabung jika ada yang ketidaksesuaian di hati Bapak Ibu. Saya sebagai penyampai materi mohon maaf kami, dan rekan-rekan kami yang di tim Dinas Kominfo, terima kasih saya telah mensupport atau ikut keterlibatan dalam pelaksanaan ini. Saya Zulkarnain mengundurkan diri untuk hari ini, dan kita ketemu mungkin di lain waktu dan suasana yang berbeda. Saya sebagai narasumber sekali lagi mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dharma juga boleh izin permisi sama kawan-kawan yang lain, silakan. Nanti ditutup sama Ibu Dwi. Jangan lupa ucapan terima kasih. Ya, silakan Dharma. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mungkin penjelasan saya pastinya nggak ada kata dari kata sempurna. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah
acara sosialisasi dan BIMTEK aplikasi Simaya di pemerintah Kabupaten Asahan. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih telah bergabung di kegiatan ini. Dan bila ada kesalahan dari tim kami dalam melaksanakan kegiatan ini, kami mengucapkan maaf, meminta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya Dwi Pratiwi mohon undur diri dari acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.